jelaskan. Problem pertama itu adalah problem materi. Problem materi. Halo, suara saya bisa didengar ya? Bisa, Mas. Bisa, Pak, terdengar. Oke. Pertama problem materi, substansi atau isi dari artikel tersebut. Kemudian problem yang kedua adalah problem teknis. Problem teknis ya, mungkin emailnya salah atau KTP-nya nggak dikirim misalnya. Kemudian yang ketiga adalah problem administratif. Nah, kita coba bahas ya. Apa itu problem materi ya? Nah, nih, kita harus bisa mengenali dulu apa itu fungsi media ya. Jadi kalau kita menulis ya kita harus bisa mengerti materi pokok yang mau kita tulis itu bersifat apa. Ya, jadi kalau ilmu komunikasi atau ilmu jurnalistik itu membagi fungsi media itu menjadi 4. To educate, to inform, to entertain, dan yang keempat adalah to influence. Nah, untuk materi artikel yang lebih pas adalah to educate, to inform, dan to influence. Jadi kita harus bisa menyasar tulisan kita. Ada yang teman-teman saya di Jakarta misalnya menulis opini itu sengaja untuk dibaca oleh tokoh politik tertentu. Ya, jadi dia menulis kalau ada kepentingan tertentu. Ya wajar karena dia aktif di lembaga survei, kemudian dia menginginkan klien tertentu sehingga dia menulis dengan topik tertentu yang menyasar klien tersebut. Jadi dia berharap untuk tulisannya itu memiliki pengaruh ke orang tertentu, ke tokoh tertentu, entah tokoh politik atau orang pemerintahan itu bisa dirangkai sejak awal. Apakah kemudian seorang mahasiswa bisa menulis artikel yang menyasar ketiganya atau to educate, to inform, dan to influence itu bisa saja mendidik, menginformasikan atau sekaligus mendapatkan pengaruh. Teman-teman aktivis saya pikir mereka punya kelebihan di 3 hal itu karena bacaannya sangat bernuansa critical thinking ya. Jadi pada satu sisi dia berupaya untuk memberikan kesadaran terhadap publik, membongkar kesadaran publik, tapi pada sisi yang lain dia juga bisa menginformasikan ke publik dan menarik pengaruh dari teman-teman LSM, teman-teman aktivis yang lain atau anggota DPR misalnya. Jadi mereka punya modal. Cuma sayangnya sekarang tidak banyak media-media yang kita jujur ya, tidak banyak media-media yang mengakomodasi artikel mahasiswa, terutama koran. Koran itu lebih mengakomodasi tulisan profesor, pengamat, peneliti, atau ya pemerhati sama seperti pengamat ya. Tapi mahasiswa sekarang sudah banyak pilihan media yang bisa disasar, terutama media online. Jadi tidak ada yang hampir semua tulisan bisa dimuat kok sekarang. Dulu tidak, di zaman saya memang ada prokon aktivis itu di Jawa Pos. Itu biasanya diskusi atau saling berkirim artikel antara teman-teman UIN Jogja dengan UIN Surabaya. Saya masih ingat dulu IAIN Surabaya. Jadi saling berdebat di media, di prokon aktivis itu di Jawa Pos. Hari ini tulisannya Jogja, besok lagi ditanggapi oleh IAIN Surabaya, besok lagi ditanggapi oleh teman-teman dari UNESA atau dari UNER. Begitu terus dulu. Tapi sekarang tidak ada. Itu sangat disayangkan. Nah, fungsi media tadi sebenarnya saya mengambil dari Undang-Undang Pers ya nomor 40 tahun 99 bahwa fungsi-fungsi media itu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Jadi itu etika atau fungsi media secara umum ya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah gambaran bagaimana kita menentukan sudut pandang terhadap artikel yang mau kita tulis.
bagi penulis pemula itu kan sering mengalami kesulitan menentukan judul, menentukan topik apa yang mau saya tulis. Judul itu terakhir sebenarnya. Yang mau kita tulis itu kita mengerti isu dulu. Ada peristiwa apa? Jadi kalau berita itu kan peristiwa ya di kolom tengah ini. Tapi kalau artikel itu isu. Nah, isu tertentu. Isu itu sebagai satu diskurs yang berdiri sendiri, tapi bisa dibaca dengan banyak perspektif, banyak angle, sudut pandang. Misalnya sekarang yang lagi rame ya, Omikron misalnya ya. Isu Omikron, gelombang ketiga Corona, COVID-19 misalnya. Maka kalau Anda sebagai mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, kalau kalian mau menulis, maka perspektif apa yang bisa kalian buat? Misalnya, kalian melihat Omikron dari sudut pandang agama. Menarik nggak bagi media? Sudah ada yang nulis tidak? Jadi itu juga harus menjadi atau pandang pendidik dampak terhadap gelombang ketiga COVID-19 ini terhadap dunia pendidikan apa? Ambil sudut pandang yang paling spesifik dan tidak banyak atau belum sama sekali dibahas oleh koran atau belum dibahas oleh penulis tertentu. Atau misalnya Anda pekerja sosial, LSM misalnya, maka melihat Omikron dari sisi mana? Dari sudut pandang pembelaan terhadap pedagang kaki lima atau pariwisata yang tidak boleh dibuka misalnya. Jadi satu isu itu bisa dibaca oleh beragam perspektif, beragam angle jadi bahasa ilmu komunikasinya atau jurnalistiknya itu ya angle, sudut pandang. Jadi itu tentukan, jangan menulis satu isu kemudian ingin mengakomodasi semua perspektif. Misalnya Anda mau menulis isu COVID-19, tapi dalam satu tulisan itu kalian mencurahkan semua perspektif yang kalian punya karena habis baca bukunya siapa itu? Slavoj Žižek misalnya. Terus lalu kemudian kalian mengambil perspektif kesadaran publik misalnya terhadap COVID misalnya. Terus kemudian di sisi yang lain karena kalian kuliah di ilmu keguruan, kalian juga memasukkan dampak COVID-19 terhadap pendidikan. Jadi semua ingin dimasukkan dalam satu tulisan itu pasti nggak dimuat. Itu namanya gaduh-gaduh ya. Dalam apapun, dalam tulisan jenis apapun nggak akan dimuat. Entah itu opini, esai populer atau opini ya, kemudian jurnal itu nggak akan dimuat kecuali bunga rampai, buku bunga rampai. Buku bunga rampai pun ya biasanya ada topik besarnya. Jadi harus dipetakan secara serius. Kemudian yang kedua adalah problem teknis ya. Apa saja sih problem teknis itu? Nah, ini judul. Pertama judul. Sepertinya membuat judul itu mudah, tapi sebenarnya membuat judul itu ada seninya, gitu ya. Ya, judul itu pertama harus mencerminkan isi, itu sudah pasti ya. Kalau menulis judul nggak mencerminkan isi ya nggak akan nyambung. Tapi apakah ada penulis yang seperti itu? Ada saja, karena merasa bacaannya itu biasanya mahasiswa awal-awal baca filsafat, baca teori-teori sosial, baca macam-macam, lalu kemudian judulnya itu pengen misalnya kapitalisasi pendidikan misalnya, tapi isinya itu bicara mengenai hal-hal yang lain. Apakah akan dimuat oleh koran? Ya nggak akan dimuat judulnya. Judulnya itu judul jurnal, judul buku, bukan judul opini di media massa. Media massa itu adalah esai populer. Harus belajar itu dulu ya. Perbedaannya esai populer dengan artikel ilmiah. Nah, kalau esai populer itu ya yang agak ringan, ilmiah tapi ringan. Jadi harus mencerminkan isi, kemudian tidak banyak kata, membuat judul itu kalau di koran itu maksimal 5 kata. 5 kata.
Karena koran itu kan terbatas ya panjangnya. Sisi kanan dan sisi kiri ukuran korannya itu kan terbatas. Apakah 6 bisa ya? Bisa, tapi ya jarang-jarang. Ya. Tapi kalau online itu bisa judulnya bisa panjang tidak apa-apa. Nanti saya akan kasih contoh ya. Kemudian mengacu pada nilai atau unsur ya. Judul harus mencerminkan isi, tidak banyak kata, mengacu pada nilai dan menjual. Nah, ini yang terakhir ini ada seninya. Membuat judul itu ada seninya. Harus punya nilai daya jual, punya daya jual. Jangan menulis judul yang apa ya, terlalu klasik atau sudah sering dipakai oleh penulis atau orang lain. Misalnya urgensi pendidikan di Indonesia. Nah, itu biasanya penulis pemula itu pakai urgensi terus ada di Indonesia, itu sering banget. Iya. Kemudian apa ya, pemuda gitu itu sering banget. Jadi nggak populer itu justru. Nah, ini maaf ya saya sombong sedikit ya. Nggak apa-apa supaya kalian terinspirasi. Nah, sama diedit oleh redaktur opininya. Jadi saya menulis ini sambil ngajar dan terus diteruskan sambil ngopi dan besoknya langsung dimuat. Jadi ini cuma 4 kata, coba diperhatikan ya teman-teman ya. Itu 4 kata saja. Beragama dengan nalar kritis. Kemudian yang di bawahnya itu sebelah foto yang ada tanda petiknya itu ini dinamakan sebagai lead. Lead itu kepala berita atau kepala tulisan. Jadi lead ini untuk memancing pembaca supaya tertarik membaca yang lain-lain bawah-bawahnya. Jadi ini pancingan lead itu. Kalau leadnya bagus, maka pembaca akan meneruskan di paragraf kedua atau paragraf pertama isinya. Ya. Kalau paragraf pertama bagus, dia akan membaca lanjutannya. Nah, kalau Anda sebagai penulis pemula, lebih baik saya sarankan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa semua membuat lead atau kepala berita itu mengambil kutipan orang, tapi ambil kutipan yang punya pesan kuat. Kemudian paragraf selanjutnya kalian menguraikan kutipan tersebut. Ya, misalnya saya ya, ini ya. 2 pelaku awalnya berkenalan karena rajin beribadah di musola dekat rumah. Lama-kelamaan, lantaran selalu berdiskusi soal akidah dan pemahaman yang radikal, mereka merencanakan amalia. Ini kan bagi orang awam, muslim yang awam, mohon maaf ya, bukan berarti ingin meremehkan teman-teman yang lain ya. Tapi di masyarakat kita itu masih menganggap bahwa apapun yang mengatasnamakan agama itu kan baik. Nah ini kan diskusi, beribadah di musola, ngaji di musola, kan baik tujuannya. Tapi ternyata ngajinya ini salah, ke orang yang salah begitu. Sehingga dia terpapar oleh ideologi ekstremis Islam atau ekstremis ya, atau ideologi radikal. Jadi tujuannya itu baik, ingin mengaji, ingin belajar agama, ingin sholat di masjid, ingin berdiskusi atau halaqah. Tapi ternyata mereka didoktrin dengan ideologi radikal dan kemudian merencanakan amalia. Ini adalah pernyataan, jadi kan pasti tertarik orang membaca paragraf pertama ini. Nah, kemudian di paragraf kedua, setelah kena pancingannya ya, dia akan baca terus gitu. Paragraf selanjutnya. Kutipan itu sengaja penulis ambil dari pernyataan Kapolres Lamongan AKBP Feby Depot Perlindungan yang dimuat Jawa Pos. Nah, ini pancingan, ini puji-pujian dalam media. Karena saya mau mengirim ini ke Jawa Pos, maka saya ambil kutipan ini dari Jawa Pos, gitu. Jadi ini strategi saja sih. Ini strategi, masing-masing penulis harus punya strategi. Nah, ini kayak saya mau memuji Mbak Zia tulisannya bagus loh gitu. Kayak Mbak Zia tadi memuji saya, karir wartawan saya tadi loh yang banyak tadi. Nah, kayak gitu. Jadi ini dalam media seperti demikian. Supaya ada proximity ya, kedekatan dengan media tersebut gitu. Tapi kalau Anda menulis ini
terus kalian kirim ke Kompas, kalian kirim ke Kedaulatan Rakyat, ya pasti nggak dimuat dong. Itu Ya harus betul. hati-hati ya. Gitu. Kalau mau dimuat di koran lain ya harus diubah dulu begitu. Itu. Nah, untuk yang lain ya, untuk membuat judul ya. Tadi kalau di koran itu cukup 5 kata atau 6 kata pun boleh, tapi itu sudah sangat apa ya, pasti nanti diedit, ada yang diedit ada yang enggak biasanya gitu. Nah, kalau di online Anda bisa pakai 7 kata, 8 kata pun tidak masalah. Jadi media online itu apa ya, merusak tatanan jurnalistik sebenarnya sekarang ini. Merusak bakuan cara menulis yang baik dan benar menurut bahasa Indonesia itu karena sekarang kayaknya sudah populer dan tidak mainstream lagi, makanya kalau koran itu kan ada yang disebut media mainstream dan ada yang non mainstream. Nah, online ini terutama Geotimes ya, ini non mainstream sehingga judul-judulnya juga sengaja dibuat, saya sengaja bikin lebih banyak. Dan kebanyakan sekarang judulnya itu pakai dan itu kata sambung. Ramadan dan pesan damai Islam. Ini baru populernya di Indonesia yang sejak Geotimes ini. Tapi kalau saya lihat atau saya perhatikan di media-media asing pakai N sebagai kata sambung dalam sebuah judul itu sudah marak, terutama di jurnal-jurnal. Nah, ini ya. Tapi kalau bisa hindari karena tidak bagus itu. Itu kelihatan tidak kreatif dalam membuat judul sebenarnya. Nah, ini tadi ya, lead ya. Tadi sudah saya jelaskan cara membuat lead atau fungsi dari lead. Lead itu kan kepala atau pemimpin ya. Jadi teras, alinea pertama. Fungsinya itu memikat perhatian atau minat pembaca dan menuntun. Jadi lead ini sengaja dipakai untuk menuntun pembaca supaya tertarik di paragraf-paragraf selanjutnya. Kalau di berita itu ya pasti ada yang kalau tidak pakai tanda kutip ya berarti pakai bold, dihitamkan itu lah, dihitamkan lebih tebal atau dimiringkan tulisan itu namanya lead. Nah, etika yang selanjutnya ya prinsip-prinsip berbahasa. Bahasanya yang hemat dan efisien. Berbeda dengan menulis jurnal atau makalah ya. Itu kan bisa pakai komanya banyak sampai satu paragraf itu bisa 1 titik. Tapi kalau di dalam artikel opini itu kalau sudah ketemu subjek, predikat, objek dan keterangannya itu lebih baik titik. Nggak usah di koma. Kemudian nulis lagi subjek, predikat, objek begitu terus. Itu hemat dan efisien. Kalau Anda teman-teman baca tulisannya Gus Dur, tulisannya siapa lagi ya, budayawan biasanya ya, Gunawan Muhammad terutama ya, itu pasti tulisannya kayak tulisan pelit begitu. Orang-orang sastra pasti begitu. Kalau sudah ketemu subjek, predikat, objek pasti titik. Nah, gitu. Itu hemat dan efisien dan orang membaca itu kayak diajak berdiskusi gitu. Ya itu hemat dan efisien, meminimkan penggunaan kata, menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, jelas, lugas dan tidak bias, tidak memuat makna ganda, gitu ya. Kemudian tidak typo atau tidak ya typo tadi ya, tidak ada kekurangan ketik, salah ketik, kemudian kreatif. Nah, yang ketiga adalah problem administratif. Ini sebenarnya remeh, tapi bagi media-media tertentu sangat penting. Kalau ada satu administrasi yang tidak dilengkapi, Anda pasti ditolak. Nah, ini. Kalau Anda menulis di media, jangan lupa menyertakan nama. Ini ya. Nama lengkap, kemudian CV singkat, tidak perlu CV yang bertumpuk-tumpuk, ya, untuk dibuat ngelamar kerja gitu nggak perlu. Jadi narasi singkat saja, CV singkat itu mungkin 1 paragraf saja. Nah, kemudian menyertakan KTP, NPWP dan nomor rekening. Jadi bagi sebagian media memang wajib menyertakan NPWP dan nomor rekening ini. Misalnya Jawa Pos.
saya pernah ngobrol dengan redaktur opininya ya, yang dulu ya. Kalau ada penulis yang mengirim opini, meskipun dia bagus sekali, tapi kalau dia nggak ada nomor rekeningnya, dia nggak akan dimuat. Beliau ngomong ke saya seperti itu. Kenapa, Mas? Kan justru bagus, nggak perlu dibayar gitu kan. Nggak pengen dibayar, yang penting tulisannya pengen dimuat saja, sudah senang. Nggak seperti itu, tapi kita ada audit internal. Jadi dihitung sehari itu berapa artikel yang dimuat di media itu. Jadi dihitung per bulan begitu. Jadi dalam perusahaan mereka sangat transparan. Kalau ada narasumber atau penulis yang belum dibayar, tapi tulisannya dimuat, maka yang ditanyakan adalah HRD-nya. Nah, iya. Atau apa ya, bagian keuangannya. Berarti jangan-jangan dikorupsi. Nah, saya pernah mengalami satu kejadian ya, saya nggak pernah menyebutkan nama medianya. Itu sebenarnya ada honornya. Tapi karena nomor rekeningnya tidak dicantumkan sehingga diambil atau apa ya, dari perusahaan itu dicairkan oleh HRD-nya dan diambil oleh HRD-nya. Nah, suatu ketika ada laporan dan ya akhirnya dikeluarkan HRD tersebut. Ya, ini kalau Mbak Zia tahu tempat saya bekerja ya berarti tahu. Nah, itu ya. Ini contoh sebaliknya, ketahui panjang tulisan. Ini juga penting. Ini judul 6. Kalau di koran Sindo letaknya masih agak panjang, jadi masih boleh. Nah, sengaja saya buat potong begini karena opini itu tidak boleh lebih dari 850 kata. 850 kata saja biasanya sudah kebanyakan. Biasanya itu sekitar 650 sampai 850 atau 800 kata itu. Satu halaman setengah spasi 1. Itu mudahnya. Kalau kelebihan nggak akan dimuat. Kalau tulisannya bagus, misalnya Anda profesor, mungkin Anda masih bisa diedit. Tapi kalau Anda penulis pemula, lalu tulisannya terlalu banyak, nggak akan redaktur opini nggak akan mau mengedit. Karena kenapa? Setiap sore seorang redaktur opini itu bisa membaca puluhan artikel yang masuk. Ya, karena dulu saya pernah satu meja dengan redaktur opini koran Sindo waktu kerja di sana ya. Itu sehari itu bisa 20 artikel yang masuk. Jadi kalau ada kesalahan sedikit saja, kesalahan judul atau tidak memuat KTP, kemudian ada yang typo, pasti sudah nggak akan dibaca sampai selesai, gitu. Nah, apalagi kepanjangan tulisannya nggak akan dibaca. Jadi disortir lebih awal, tidak lolos. Kemudian yang lain adalah respondensi yang wajar. Nah, ini saya ambil salah satu teman atau orang penulis di media waktu saya di koran Sindo ya. Itu sehari atau bahkan satu waktu ini, satu waktu yang sama itu mengirim artikel yang banyak sekali. Ini kan kayak sampah jadinya ya, nyampah di emailnya redaktur opini. Nah, ini nggak boleh. Dan korespondensi yang terlalu banyak seperti ini di dalamnya ini assalamualaikum sampai terakhir ini kayak khutbah, jadi nggak perlu. Sedikit saja, mungkin memberitahukan bahwa saya mengirim artikel ini dengan judul ini bermaksud untuk bisa dimuat di media Bapak. Jika ada revisi mohon dikabari, akan segera saya revisi. Begitu saja. Kemudian dikasih Word-nya, file tulisannya, fotonya, kemudian NPWP, nomor rekening, KTP, CV singkat. Jadi itu. Oke. Nah, itu saja teman-teman. Jadi kita bisa diskusi. Sepertinya sudah beberapa yang angkat tangan ini. Yang terakhir saya tutup juga dengan hadis riwayat Al-Hakim, ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, ini penting ya supaya
apa yang kita punya itu tidak lupa, tidak hilang begitu saja. Kalau ditulis itu sewaktu-waktu kita bisa baca lagi. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada Mbak Zia. Oke, baik. Terima kasih Mas Nafi atas banyak hal yang sudah di-sharingkan ke kita semuanya. Ada dua hal yang bisa saya garis bawahi tebal ya. Yang bisa saya garis bawahi banyak ini Mas. Cuman yang lebih tebal, yang sifatnya itu lebih bisa masuk ke apa ya, jenis kepenulisan yang lain-lainnya. Yang pertama adalah kita harus menghargai proses dan kita harus berproses, intinya itu. Dan kalau Mas Nafi, yang pertama itu, yang kedua, kalau Mas Nafi berhasil memasukkan artikel ke koran setelah 50 artikel lalu diterima, lalu pertanyaannya ya, terlepas dari kita memasukkan ke artikel jurnal, ke artikel koran, atau kita mulai mencoba untuk menulis, pertanyaannya kita sudah pernah mencoba menulis atau memasukkan tulisan itu berapa kali? Intinya itu. Oke. Dari situ, dari spirit itu, saya mendapatkan sesuatu banget dari Mas Nafi bahwa jangan lelah untuk terus belajar dan berproses, intinya itu. Dan masih banyak lagi dari apa yang disampaikan Mas Nafi tadi. Sebenarnya apa ya? Ada yang sifatnya itu bisa apa ya? Untuk masukan-masukan ke penulisan artikel jurnal, benar bisa ya Mas, kayak saya menulis tadi terkait dengan fungsi media itu tadi. Kalau di artikel lebih ke to inform, to entertain, dan influence itu. Baik, sepertinya sudah ada yang raise hand juga. Silahkan menggali sebanyak mungkin apa yang ingin teman-teman sampaikan, apa yang menjadi kegundahan dan keresahan teman-teman terkait dengan dasar-dasar kepenulisan. Bisa tidak hanya misalkan bertanya tidak hanya tentang media koran saja ya, tulisan artikel-artikel koran, akan tetapi bisa juga ke artikel jurnal karena Mas Nafi tulisannya juga sudah cukup banyak di artikel jurnal begitu. Baik, ini yang sudah raise hand Mas MHF. Siapa ini Mas MHF? Tadi Mbak Rizka kayaknya juga sudah raise hand, akan tetapi ditarik kembali. Saya persilakan terlebih dahulu bagi teman-teman yang tidak raise hand, bisa juga mengajukan pertanyaan melalui kolom chat begitu. Baik, saya persilakan Mas MHF. Silakan diperkenalkan nama dan dari asal lembaga atau instansi atau organisasi apa. Silakan. Halo? Mungkin masih ke belakang. Mbak Rizka. Mbak Rizka tadi sempat raise hand. Mungkin masih ngambil kopi ya, kayak Mas Nafi. Tanpa ngopi, Mas Nafi kurang cair kayaknya. Baik, mungkin sambil menunggu teman-teman yang masih menata kata-kata untuk bertanya, saya sapa terlebih dahulu. Ini ada teman-teman, Mas, teman-teman dari berbagai wilayah di Indonesia, ya. Ada yang dari mana ya? Palembang, Ambon, Aceh, Lampung, Jawa Barat, Wow. Mbak Wila ini, dan dari Blitar juga ada, Jawa Timur. Ini hadir Rektor Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah tempat saya kuliah dulu, Bapak Soheh, dan beberapa dosen yang lainnya. Wah, selamat ini. Saya juga Blitar loh. Iya, betul sekali. Baik, ini Mas MHF, apakah sudah di depan layar? Atau mungkin masih di belakang? Oke. Baik. Kalau misalkan belum ada dari teman-teman yang dari teman-teman yang mungkin masih menata kata-kata, masih ingin menggali, sebenarnya banyak sekali yang bisa digali dari apa yang disampaikan Mas Nafi. Saya awali dulu ya Mas, saya ingin bertanya. Karena dari ceritanya Mas Nafi tadi
cukup ekstrim kalau dulu menurut saya. Ekstrim tapi ekstrim yang positif. Kayak ketika pas di UIN Jakarta, plagiasi itu apa kayak bahasa yang tadi apa Mas? Pelacuran istilahnya tadi apa? Iya, Kalau pelacuran intelektual. ya kayak gitu ya. Nah, sekarang kayaknya itu sudah mulai melemah menurut saya karena sekarang berbicara tentang plagiasi entah terdeteksi atau tidak kayaknya sudah semakin melemah dan berbicara tentang etika atau apa ya bahasa ya etika menulis melalui media sosial baik itu apa Facebook share di WA itu sudah cukup banyak yang tanda kutip tanggung jawabnya itu kurang dari sisi tanggung jawabnya. Nah, menurut Mas Nafi, ini menurut Mas Nafi, dulu dan sekarang, nah, kalau dulu zamannya Mas Nafi ditempa dengan hal-hal seperti itu, akhirnya menjadi Nafi Muthahirin yang seperti ini, yang sudah dari sisi disiplin penulisan sudah cukup ini. Nah, sekarang tantangannya bagi anak-anak milenial sekarang, apa yang harus dilakukan untuk apa ya, lebih bertanggung jawab lagi, lebih berdisiplin dan yang jelas etika tulis menulis baik itu dalam dalam tulis menulis dalam hal apapun lah, baik itu artikel jurnal, artikel koran atau hal-hal apa tulisan-tulisan pendek yang di-share itu tuh apa yang harus dilakukan untuk bisa memunculkan rasa-rasa tanggung jawab dan yang lainnya. Menurut Mas Nafi bagaimana? Oke, Mbak Zia, sebentar saya cas dulu laptop. Oke. Gini, ya tantangannya sebenarnya mungkin menurut saya ya, kalau tantangan zaman saya itu kan tantangan misalnya tidak punya laptop, tidak ada komputer, jadi menulis itu harus pinjam teman gitu ya. Atau setelah apa menulis, saya dulu menulisnya itu lewat kertas terlebih dahulu. Jadi nulis di lembaran dulu, baru saya pergi ke teman di UNESA, pinjam komputer, apa dan ngetik di sana. Baru kemudian datang lagi ke rental untuk mengirim lewat email internet. Jadi prosesnya panjang. Itu pun ngirimnya harus menunggu jam 1 dini hari supaya tidak antri gitu kan. Karena harus ke rental komputer, kemudian warnet ya zaman dulu ya. Jadi dahulu mungkin karena tidak semudah sekarang akses internet itu, jadi zaman saya upaya untuk sungguh-sungguhnya itu benar-benar harus ditata gitu. Jadi misalnya menulis di kertas itu ketika kapan, sore hasil diskusi misalnya, terus mengetiknya itu jam 7 malam begitu. Kemudian atau kalau itu selesai langsung ya, berarti jam 1 dini hari baru dikirim melalui email. Nah, kalau sekarang sebenarnya semua sudah ada, akses itu sudah ada ya, internet Mudahan itu sudah semakin ada. banyak ya. WiFi di warung kopi semuanya ada. Kalau ada warung kopi yang nggak, nah, sekarang tempat cuci motor aja ada WiFi-nya. Nah, jadi nggak ada alasan sebenarnya bagi kaum muda sekarang untuk tidak bisa belajar menulis itu, karena semua akses sudah ada. Dan dulu mencari referensi ya harus ke perpustakaan, tidak bisa mengakses dengan mudah artikel jurnal atau apa buku-buku e-book gitu nggak ada. Saya masih ingat pertama kali saya ikut lomba karya ilmiah di kampus itu ya mencari buku jurnal orang lain itu ya harus ke kampusnya dan harus naik kereta. Jadi sampai seperti itu. Jadi sekarang kan enggak, sekarang tinggal masuk Google Scholar atau Mendeley atau Scopus misalnya, langsung semuanya muncul kan apa yang kita butuhkan. Nah, mungkin karena kemudahan akses itu justru literasi kita, analisis kita itu menjadi, atau mahasiswa sekarang itu menjadi pendek sekali, menjadi
instan, sehingga tidak ada proses yang serius, yang lebih mendalam untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus gitu. Karena semua sudah tersedia kok, kita tinggal mengambil. Jadi beragam metode yang saya pakai untuk memberikan tugas ke mahasiswa itu tetap ujung-ujungnya kalau nggak di Google Translate ya diplagiasi sudah. Jadi apapun metodenya, sudah saya bikin review artikel jurnal, sudah saya bikinkan template supaya dibaca terlebih dahulu, ternyata yang dikirim ya hasil Google Translate itu ditaruh saja. Namanya itu nggak dapat. Nah, sekarang bahwa seluruh atau banyak akses yang sudah kita dapat tapi menjadi atau illiterate gitu. Malah jatuh ketika semua akses ada di mana-mana. Saya kira itu tantangannya, Mbak Zia. Oke, baik. Biasanya ya kalau menurut logika kalau dulu itu banyak tantangannya ya Mas. Tapi ditempa dengan hal-hal seperti itu jadi tetap semangat intinya itu. Akan tetapi sekarang banyak sekali kemudahan dan peluang, akan tetapi tidak dipakai semaksimal mungkin. Ya mungkin ini bisa menjadi bahan refleksi juga untuk generasi muda ya, bagaimana bisa produktif tapi produktif yang bertanggung jawab, produktif yang benar-benar bisa membawa perubahan tapi perubahan yang positif. Intinya itu. Baik, ini ada yang sudah raise hand dan ada di kolom chat satu pertanyaan. Kita tampung 2 pertanyaan sekalian ya, Mas. Oke, silakan Mas Fajar. Ingin bertanya apa? Baik, terima kasih kepada Ibu Zia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada narasumber kita, Mas Nafi, atas ilmunya. Sangat bermanfaat sekali untuk saya. Banyak hal yang saya dapat dari pemaparan tadi. Nah, tadi sedikit disinggung tentang fungsi media, yaitu tuh influence yang mempengaruhi juga. Dan saya kadang itu masih ini, Mas, ketika mau menulis tentang isu-isu yang sensitif, misalnya ketika kayak mau mengkritik hal-hal misalnya pemerintah atau mungkin apa gitu, itu kadang masih dalam diri saya itu mau menulis itu masih ragu apakah tulisan ini nanti menimbulkan permasalahan atau mungkin ada batasan-batasan seperti apa sih Mas dalam nulis di media itu? Itu pertanyaan pertama saya. Kemudian yang kedua itu terkait tulisan yang di koran itu memang benar sih. Kebanyakan yang diambil itu orang-orang yang sudah mempunyai gelar, misalnya profesor, pengamat tuh sangat terasa sekali. Kalau untuk mahasiswa itu paling biasanya media-media yang online, media yang mainstream yang biasa gitu. Kemudian terkait membuat berita, Mas, itu mungkin langkah-langkah yang tepat untuk cara kita menulis berita itu seperti apa? Mungkin 2 pertanyaan itu, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fajar. Ini ada yang barusan raise hand juga, Mbak Rahma. Silahkan nama lengkap dan dari mana? Dari lembaga apa juga? Halo, Mbak Rahma. Oke, dihilangkan rasanya. Baik, pertanyaan kedua saya bacakan ya Mas. Ini dari kolom chat. Assalamualaikum, saya Siti Nurhaliza dari Institut Ummul Qura Al-Islami ingin bertanya bagaimana agar tulisan bisa menarik dan tidak membosankan. Apakah judul tulisan merupakan penentu agar isi menjadi menarik? Apa yang harus dilakukan ketika pikiran kita sudah buntu dalam proses menulis? Nah, ini biasanya penyakit orang yang menulis ya. Kalau nyampe tengah atau apa biasanya stuck, nggak bisa lanjut. Nah, saya dulu juga seperti itu soalnya. Silakan Mas Taufik dari pertanyaannya Mas Fajar sama Mbak Siti Nurhaliza. Oke, terima kasih ya Mbak Zia atas
pertanyaannya dari Mas Fajar dan Mbak Nurhalisa ya. Ini banyak ini ternyata yang baru masuk Iya. ini oleh chatting ini. Ini mau sekalian atau berdua aja, Mas? Ya, mungkin saya sekalian aja. Oke. Yang pertama dari saya bacakan aja nanti sekalian. Dari Mbak Nurhalisa ini ya. Ini memang ya kebiasaan atau apa ya, gejala umum yang dirasakan oleh para penulis pemula ya. Agar tulisan bisa menarik dan tidak membosankan, dan apakah judul tulisan merupakan penentu agar isi menjadi menarik. Apa yang harus dilakukan ketika pikiran kita sudah buntu? Nah, sebenarnya dua yang di awal tadi sudah saya jelaskan di materi tadi ya. Tapi yang terakhir ini yang umum, gejala umum. Kenapa sih kok kita sering mengalami stuck ketika sedang menulis, atau baru satu paragraf atau dua paragraf seolah-olah isi dari tulisan itu. Kira-kira jawabannya itu bacaan kita kurang, ya, referensi kita kurang. Kalau dalam sebuah riset itu ada langkah-langkah pengumpulan data atau penggalian data. Nah, datanya itu loh yang kurang, gitu. Sehingga kita punya ide, tapi hanya ide saja, tapi data pendukungnya nggak punya. Sehingga sebelum Anda memulai menulis, itu ada langkah sebelumnya. Anda kalau penulis pemula ya harus bikin outline. Outline itu kerangka tulisan. Ada kerangka tulisan. Disusun dulu, bikin kerangka tulisan dulu. Paragraf pertama saya akan isi apa, begitu ya. Paragraf kedua akan saya isi apa, paragraf ketiga akan saya isi apa. Jadi sudah tertata. Outline itu namanya outline, kerangka tulisan. Misalnya dari paragraf 1 sampai 3, saya akan menjelaskan latar belakang kemunculan COVID misalnya. Nah, kalau kita mau menulis soal Omikron ya, gelombang ketiga misalnya, apa begitu judulnya ya. Kemudian kita cari data-datanya dulu yang mendukung terhadap paragraf 1 sampai 3 itu. Kita simpan dulu ya. Nah, jadi ada model klasifikasi data kayak gitu. Kemudian paragraf keempat sampai paragraf ke-6 saya akan tulis apa ya kira-kira. Nah, misalnya pikiran-pikiran psikolog atau kutipan tokoh yang akan mau saya jadikan sebagai basis analisis dalam tulisan itu. Nah, misalnya psikolog siapa yang bisa bicara soal COVID misalnya. Jangan Rocky Gerung, beda. Nah, jadi makanya tadi kutipan yang kita ambil pun jangan orang yang tidak pakar terhadap apa yang kita tulis gitu. Jadi harus sinkron gitu ya. Kalau menulis COVID ya yang bicara misalnya Satgas COVID misalnya, atau psikolog atau dokter yang relevan terhadap isu tersebut. Nah, itu kita cari dulu. Cari tokoh yang kuat dan berpengaruh, yang kira-kira kalau semua orang membaca itu tahu, kenal gitu loh, paling enggak. Itu berarti kredibel, ekspertisnya itu di situ. Orang itu expert. Jadi orang yang expert di bidang itu yang harus kita ambil. Jadi kita sudah punya datanya. Data sudah punya, kutipan orang sudah punya, lalu paragraf selanjutnya 7 sampai paragraf misalnya 10 atau 11 misalnya itu adalah analisis. Analisis kan berarti kita. Nah, analisis itu bagi kita penulis pemula itu saya kasih tips yang sederhana saja. Jadi kalau kita penulis pemula itu cuma mendukung atau menolak segitu aja. Kita setuju nggak terhadap pernyataan psikolog tersebut? Ya. Kalau setuju, apa saja alasannya? Kamu susun dulu. Ya. Kalau tidak setuju, alasannya apa? Nah, dengan demikian Anda sudah bisa menganalisis itu. Setuju dan tidak setuju itu adalah analisis. Tinggal kalian mencari argumentasi yang kuat. Ya. Kemudian di paragraf selanjutnya, misalnya paragraf 12 sampai 14, itu adalah pesan. Pesan itu kan bisa ditujukan kepada pemerintah, ditujukan kepada satgas atau masyarakat umum.
Sesederhana itu kalau membuat outline ya bagi penulis pemula ya. Jadi sebenarnya dalam kerangka yang lebih umum, menulis apapun baik itu jurnal terutama ya ataupun laporan riset itu ya seperti itu cara menganalisisnya, langkah-langkahnya itu. Saya pun kalau menulis jurnal itu ya nggak saya langsung tulis begitu saja kayak menulis catatan harian gitu, bukan. Kalau begitu bagaimana Pak? Bisa saja jadi tulisan, tapi nanti bentuknya adalah reflektif. Tulisan reflektif, bukan analisis argumentatif, bukan. Jadi apalagi kalau seorang dosen ya, misalnya Mbak Zia, mohon maaf pasti biasanya juga punya pengalaman bahwa di setiap paragraf itu harus ada argumen yang kita bangun dan yang kokoh. Kalau nggak gitu nanti kita direview oleh reviewer revisi mayor begitu nanti. Nah, jadi saya pun kalau menulis jurnal karena saya baru selesai 2 hari yang lalu menulis artikel tentang madrasah salafi ya untuk acara di UIN Jogja itu. Saya bikin ini saya terbiasa bikin catatan-catatan bawa buku kemana-mana untuk misalnya mau bicara di depan rapat ya saya juga sama membuat outline dulu. Jadi supaya kita ini ngomong di depan orang atau menulis apa yang kita tulis itu juga tertata sistematis dan kokoh begitu argumentasinya. Itu ya Mbak Nurhaliza. Kalau judul dan supaya tulisannya tidak membosankan ya tadi ya sesuai dengan apa yang saya sampaikan di materi tadi, saya kira sudah cukup itu. Lalu yang Mas Fajar, ya batasan untuk mengkritisi ya pemerintah ya. Kalau mahasiswa, menurut saya nggak perlu takut sih. Yang kritis aja itu adalah critical analysis itu atau critical thinking itu justru itu wajib, itu mutlak bagi seorang mahasiswa. Hanya penggunaan kata-katanya memang harus sopan begitu. Selama bisa dirasionalkan, bisa dibuktikan atau ilmiah maka tidak masalah. Kecuali misalnya menyebutkan kata-kata binatang, kemudian mengolok-olok, kemudian menyinggung sara, ras atau agama tertentu, menjelekkan orang dengan atas nama agama tertentu, latar belakang tertentu, itu yang nggak boleh, Mas. Misalnya, mohon maaf, Jokowi PKI misalnya, atau Jokowi Cina misalnya, itu sara. Atau dulu ya SBY itu diibaratkan dengan sapi yang gemuk sekali sehingga lambat jalannya, itu juga nggak boleh. Itu kritik yang tidak beradab gitu. Nah, cara-cara itu yang bahasa itu kan menggunakan bahasa itu yang nggak boleh. Ya. Tapi kalau critical thinking itu justru malah penting, misalnya berdasarkan analisis siapa, kemudian mengomentari tentang pembubaran FPI, misalnya pembubaran Hizbut Tahrir, misalnya dengan analisis Greg Fili itu yang rezim otoritarian terhadap kelompok Muslim itu kalau bisa dirasionalkan ya silakan saja. Kalau mau bantah berarti harus dengan sesuatu yang ilmiah juga. Begitu. Itu ya Mas Fajar. Kemudian langkah-langkah menulis berita. Nah ini kayaknya harus ada forum lagi nih kalau menulis berita beda. Karena ini kan khusus artikel opini, esai populer. Kalau berita ya beda lagi. Kalau berita ada menulis pendek, apa itu strike news, kemudian tulisan mendalam, misalnya ada deep news, kemudian ada tulisan cerita-cerita atau liputan dari tempat lain, itu namanya features, dan yang lain-lain itu beda-beda langkahnya, Mas. Oke, kemudian apa saya langsung bacakan ini ya? Ya, nggak apa-apa Mas. Dari chat itu ya. Astuti. Bagaimana cara memunculkan ide-ide untuk menulis artikel? Adakah waktu yang paling pas? Oke. Ide itu bisa dari manapun, Bu Astuti, nggih? Iya. Iya. Ide itu kalau pengalaman saya ya, ide itu justru muncul biasanya bisa dari ketika kita membaca topik tertentu.
ketika saya membaca apa begitu, entah buku, jurnal atau koran, kalau untuk opini ya, untuk opini di media massa biasanya saya baca koran lalu kemudian oh ini isu yang menarik, baru saya menulis. Jadi isunya langsung respon terhadap situasi tertentu. Nah, opini itu respon terhadap isu tertentu. Tapi kalau menulis jurnal itu idenya ya dari diskusi, dari fenomena, dari bahan bacaan yang sudah kita baca, biasanya begitu. Tapi kalau opini itu lebih banyak dari yang sedang ramai sekarang, apa isu politik, kalau Ibu pengamat politik, kalau mahasiswa ya bisa isu apapun, kalau mahasiswa pendidikan maka misalnya kebijakan Mas Nadiem soal merdeka belajar misalnya. Ketika bikin kurikulum misalnya lalu kok jadi kurikulumnya jadi malah nggak merdeka ya, nah, misalnya itu bisa apalagi gurunya. dikritisi. Ya. Iya. Nah, jadi bisa dari manapun. Kemudian waktu yang paling pas untuk memulai menulis itu beda-beda Bu. Waktu produktif untuk seorang penulis itu bermacam-macam. Kalau dulu zaman saya kuliah, waktu produktif itu malam. Dari jam 7 atau dari habis maghrib sampai subuh itu adalah waktu produktif saya. Tapi ketika bekerja, pekerjaannya pagi sampai sore, maka waktu produktifnya itu ya di tengah-tengah pekerjaan itu sudah. Kalau di rumah ya sudah istirahat. Gitu. Kalau mendesak ya subuh. Ya masing-masing orang memiliki waktu produktifnya masing-masing. Ada yang lebih enak nulis itu ketika jam 2 malam ya, dini hari. Semua orang tidur lalu kita fokus itu bisa saja. Nah, dulu saya pernah mengalami seperti itu, tapi kok rasanya karena paginya aktivitas jadi dieman-eman badannya gitu. Nah, jadi ya menulis itu ya jadi sudah nggak ada waktu produktif lagi, waktu produktifnya ya nyuri-nyuri. Nah, kadang di tengah rapat ya menulis pakai HP, di email itu pakai format email. Jadi dicicil berapa paragraf, lalu kemudian nanti kalau sudah di depan laptop baru dipindah, dikasih rujukan, ditambahkan dengan rujukan, kemudian dibaca-baca lagi. Begitu, Bu. Ini Iya, Mas Nafi, ini kayaknya yang tanya cukup banyak ya di kolom chat. Ya. Misalkan ini dibaca dulu, siapa tahu nanti ada saling ngisi, saling terkait gitu ya? Oh iya. Bagaimana? Oh iya, ini jadi berani semua ini kalau lewat chat ya. Padahal harusnya lebih baik tanya langsung biar saya tahu orangnya. Lebih efektifnya bagaimana Mas Nafi? Atau dibacakan semuanya, siapa tahu nanti ada terkait pertanyaan satu dengan yang lainnya? Ya. Boleh, saya bacakan? Boleh. Biar saya bisa bernafas juga ya. Oke, dari tadi nafasnya separuh-separuh. Sambil ngopi, kalau nggak ngopi nggak cair. Oke, melanjutkan yang punyanya Bu Sri Astuti tadi. Karena kadang menulis itu karena terpaksa. Bagaimana cara memotivasi diri untuk gemar menulis? Itu lanjutannya dari Bu Sri Astuti. Lalu yang selanjutnya, Assalamualaikum, izin memperkenalkan diri. Saya Anis Triasih, Wulandari, asal UIN Raden Intan Lampung. Ingin bertanya mengenai alasan mengapa banyak artikel yang karya ilmiah lainnya tidak kunjung diterbitkan atau ditolak. Selain dari problem-problem yang telah dijelaskan tadi, apakah ada alasan kemungkinan lainnya? Lalu motivasi apa yang membuat Mas Nafi terus mencoba hingga tulisan Mas Nafi diterbitkan? Selain menulis adalah hobi, sekaligus memohon motivasi untuk penulis pemula. Ini ya, saya jawab langsung aja ya, Haji ya. Itu jadi dulu Mas Nafi? Ya, saya jawab dulu aja, biar langsung. Ya, Ya, ini bagus ini, Mbak Anis ya. Mbak Anis atau Bu Anis ini ya. Ya, mana ini orangnya? Didengarkan nggak? Di-on-kan saja kameranya, nggak apa-apa. Iya, dibuka aja. Ya, selain
memang passion ya, tapi juga sebagai mahasiswa yang kirimannya itu enggak tentu, jadi faktor utama ya apa ya, ya honornya itu. Dulu honor pertama itu 50.000. Satu tulisan itu 50.000, dan tahun 2009 itu 50.000 itu bisa untuk mentraktir teman-teman di kampus itu ya, kalau soto ayam Lamongan waktu itu ya, itu bisa untuk 10 orang itu. Nah, 50.000 itu. Jadi honornya belum cair, teman-temannya sudah minta traktiran. Karena tulisan kita sudah dibaca duluan oleh mereka. Nah, begitu. Jadi faktor utama memang saya harus diakui ya, selain passion, yang kedua adalah materi. Tapi saya berharap teman-teman tidak demikian ya. Tapi biasanya yang berasal, kalau faktor materi ini biasanya juga mendorong dia untuk supaya dapat uang harus terus menulis, gagal menulis, harus seperti itu juga. Jadi gabungan passion dan nilai pragmatis itu ternyata bentukannya seperti itu dan jadi. Nah, kalau orang lain, teman-teman yang lain sudah sekali 2 kali ditolak, dia sudah nggak nulis lagi. Tapi ada juga teman yang nggak pernah nulis sekalipun, kemudian sekali nulis di Republika langsung diterima. Nah, tapi penulis yang demikian itu nggak tangguh biasanya, karena dia melayang lebih dulu, begitu. Nah, jadi dia nggak melalui proses yang panjang, terus tiba-tiba dimuat, itu dia nggak akan terus, karena nggak ngerti susahnya. Nah, tapi kalau orang yang sudah ngerti susahnya, biasanya dia akan terus melakukan itu. Jadi itu ya, Bu Anis ya. Jadi motivasi yang lain adalah soal uang itu. Dan mohon maaf ya, saya pernah nulis, tadi saya cerita ya, di Jakarta itu, awal-awal di Jakarta, saya baru 1 minggu dan uang tinggal 500.000, saya menulis ke banyak media waktu itu, dan tidak ada yang memuat satupun. Baru ada satu media, tapi nggak media terkenal, tapi ternyata media yang dikelola oleh jaringan BNPT kalau nggak waktu itu. Saya menulis NII, tapi ternyata ada satu orang BNPT yang suka terhadap artikel saya itu, dan saya dipanggil, dan saya ini dihargai 7 juta mungkin waktu itu, tahun 2010. Padahal itu tulisan lama, saya bilang tadi, itu tulisan lama yang waktu kuliah, terus saya reproduksi ulang. Nah, itu ya lumayan itu buat hidup 2 bulan atau 3 bulan di Jakarta. Nah, itu menariknya sih, tapi saya berharap teman-teman nggak karena itu ya. Kalau masalah keuangan sudah teratasi, maka harus passion yang dikedepankan. Nah, yang lain adalah kenikmatan dari seorang penulis itu ya tadi, kita berharap bahwa ide-ide kita itu bisa dibaca oleh orang, kemudian orang itu mengamini atau bahkan tidak setuju terhadap artikel kita. Saya mengalami 2 hal itu, Bu Anis ya. Saya waktu awal-awal di Jakarta menulis tetap di Surabaya, Radar Surabaya, menulis tentang, mohon maaf, tentang pluralisme waktu itu. Tapi saya nggak tahu dapat berapa bulan, justru banyak sekali media-media online yang mengkanter tulisan saya. Dan saya tahu mazhab keagamaannya itu. Nah, tapi sekarang sudah nggak ada, saya perhatikan, sudah hilang. Kayaknya websitenya sudah habis, nggak diperpanjang. Itu bersamaan, semua banyak media yang sealiran itu mengkanter artikel saya itu. Ya, nah dengan demikian kita jadi tahu bobot artikel kita dan siapa pembaca kita. Itu penting. Itu Bu Anis. Yang lain. Terima kasih Mas Nafi. Iya. Ya. Sama-sama. Ini tak bacakan 2 penanya sekalian ya Mas ya. Iya, boleh. Oke. Ini dari Mbak Kipi dari UIN Suka. Pertanyaannya, bagaimana menguatkan mental penulis
Terkadang saya memiliki ketakutan gimana kalau nanti tulisan saya didebat atau menjadi kontroversi dan sebagainya. Sehingga menjadikan saya lebih memilih menulis yang aman-aman saja. Tapi rasanya datar dan kurang berisi. Terima kasih. Begitu. Lalu pertanyaan kedua dari Bu Hasana dari State Al-Muslimin Blitar. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, di zaman sekarang ini selera anak muda untuk membaca di koran bisa dikatakan menurun, sehingga dirasa sulit untuk mendapatkan motivasi untuk mengirim tulisan di koran. Mungkin bisa dijelaskan terkait motivasi untuk menulis di koran. Mungkin alasan honor bisa dijadikan salah satu alasan. Tadi sudah terjawab ya Mas yang itu. Lalu pertanyaan kedua terkait plagiasi, walaupun di kalangan akademisi hal ini sudah bukan hal asing lagi, akan tetapi kesadaran untuk bertanggung jawab kepada tulisannya sendiri masih sangat minim. Terutama bagi mahasiswa di akhir semester yang sudah dikejar oleh tugas akhir skripsi yang prinsip yang penting selesai, bagaimana solusi terkait hal ini? Lalu pertanyaan ketiga dari Bu Hasana, dalam hal kebermanfaatan untuk masyarakat dari kalangan akademis, kalau hanya bermuara pada tulisan-tulisan yang dimuat oleh media dan jurnal, maka hal ini hanya sebagian masyarakat saja yang tertarik. Sehingga hal ini menurunkan motivasi untuk menulis, bahkan menulis hanya sebagai pemenuhan beban kerja. Begitu Mas Nafi, silakan ditanggapi. Oke, iya. Ini yang penanyanya banyak yang ibu-ibu ini kan Mbak-mbak ya. Tadi Mas Fajar sendirian ini kayaknya. Berarti memang minat terhadap menulis itu memang lebih banyak ibu-ibu dan mbak-mbak. Apapun jenis tulisannya ya, entah itu opini, jurnal maupun novel atau cerpen ya. Nah, motivasi ya mencoba untuk dituliskan gimana tadi ya yang Bu Mbak Gifty ya. Kalau soal di debat atau takut kontroversi itu ya wajar karena kita menulis itu kan tujuannya enggak untuk kita baca sendiri. Tapi kan kita menulis apalagi dipublis itu kan supaya orang lain juga membaca, mengerti argumen kita, mengerti sikap keberpihakan kita terhadap isu tertentu gitu kan. Itu malah harus. Nah, ukuran seorang scholar, seorang akademisi ya bahwa idenya itu bisa dibaca orang, bisa didengarkan orang, bahkan mungkin dibantah atau disitasi atau dirujuk oleh orang lain. Itu ukuran seorang akademisi atau scholar. Kalau takut di debat berarti Anda nggak siap menjadi seorang akademisi gitu. Nah, makanya ketika menulis itu ya memang beban untuk mempertanggungjawabkan isi tulisan itu harus kita terima. Maka menulislah yang baik gitu. Tapi nggak harus menunggu tulisan itu baik terlebih dahulu baru kita kirim. Nggak harus seperti itu. Memang nggak semua penulis itu berani mengirim. Saya sendiri mohon maaf ya, saya belum pernah sekalipun mengirim ke Kompas. Mbak, salah satu media satu-satunya yang belum saya pernah kirim ya Kompas sebenarnya. Karena saya belum pede gitu. Belum pede untuk menulis di Kompas. Tapi itu butuh keberanian. Sama seperti saya belum pernah menulis dengan nama sendiri di jurnal internasional, belum pernah. Karena bagi saya nanti akan ada waktunya tersendiri. Begitu. Saya akan mencoba tapi enggak sekarang. Saya akan mempersiapkan diri saya di waktu yang lain begitu. Nah, itu memang butuh kesiapan mental. Harus itu sebenarnya nggak bagus juga. Saya yang Kompas itu jangan dicontoh, jangan menunggu kita baik dulu baru mengirim, itu salah sih menurut saya. Karena apalagi di Kompas itu ya beberapa teman yang mengirim itu kalau ditolak itu dikasih pesan perbaikan, kekurangan tulisanmu di sini itu. Dengan begitu kalau kita mengirim sering mengirim maka kita akan tahu kesalahannya dan kita perbaiki. Jadi kayak kita didampingi nanti akhirnya. Itu Bu Mbak Gifty ya. Kemudian Bu Hasana,
Iya, soal honor itu penting sih untuk mahasiswa, tapi tidak menjadi alasan pertama untuk seorang mahasiswa atau anak muda menulis. Kalau orientasinya pada honor nanti juga berbahaya sih, karena khawatirnya supaya dimuat plagiasi aja nggak apa-apa. Terutama di media-media lokal itu, mohon maaf tidak semua media lokal, tapi seringkali redaktur opininya itu juga tidak terlalu mendetail atau tidak terlalu mengoreksi, mengedit atau membaca ulang tulisan yang dikirim oleh penulis. Karena ada beberapa media lokal yang mereka memang kekurangan artikel, sehingga apapun artikel yang masuk itu dipasang. Biasanya kalau media-media seperti itu berarti media-media yang iklannya sedikit dan butuh uang biasanya. Ada yang kayak gitu. Jadi apapun artikelnya meskipun nggak lagi hot isunya, nggak lagi rame, tetap aja dimuat, padahal nggak konteks, itu ada juga. Kemudian plagiasi mahasiswa ya ini semuanya sih, semua kampus sepertinya ini. Dan yang penting selesai ini memang tugas berat bagi dosen sekarang ya. Menurut saya menyelesaikan persoalan mendasar ini, maka harus mulai semester 1 yang diciptakan iklim menulis itu. Mahasiswa saya semester 1 sudah saya minta wajib untuk menulis di media massa, entah online atau media koran. Jadi kalau sudah dimuat oleh media online atau koran, maka nggak perlu masuk kuliah, nggak apa-apa ya, itu sudah pasti dapat nilai A itu. Karena ukuran keberhasilan mata kuliah bahasa Indonesia ya penulisan di media massa kan. Jadi itu sudah menjadi ukuran akademis bagi saya. Kemudian ya yang selain ini, kalau hanya bermuara pada tulisan yang dimuat oleh media dan jurnal, maka hal ini hanya sebagian masyarakat. Ini pada umumnya kita mau menulis apapun, mau bentuk artikel, jurnal, atau opini, atau novel, cerpen, itu terserah ke diri kita masing-masing. Kita lebih menyukai gaya penulisan apa. Ada teman-teman saya yang misalnya Pak James Harris, dia seorang peneliti, tapi dia menulis hasil penelitiannya tidak dalam bentuk jurnal atau buku ilmiah, tapi novel, supaya bisa dibaca oleh ibu-ibu yang tidak bekerja atau bapak-bapak yang pengangguran. Soal orang ya, ketertarikan masing-masing orang. Oke, saya kira itu, Mbak Zia. Ya, ini 3 terakhir, Mas. Ini kayaknya masih ngerempet-ngerempet juga sama yang di awal, sama yang di akhir ada beberapa juga yang sama. Tapi saya bacakan aja. Siapa tahu nanti Mas Nafi bisa nambahin ya. Ini dari Siti Sifa Fauzia dari Ummul Qura Al-Islami. Ketika kita menulis, contohnya menulis berita, mood kita itu akan sangat berpengaruh terhadap tulisan yang sedang kita garap. Dan biasanya, kalau mood kita sedang kurang bersahabat, akan membuat pikiran kita mentok untuk memilih kata-kata yang pas atau yang sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan. Yang saya tanyakan bagaimana caranya kita menaikkan mood menulis kita dan menstabilkannya sehingga menghasilkan tulisan atau berita yang baik. 3 sekalian ya, Mas ya? Iya. Ini yang kedua, Rahma Ibnatu Fatihin dari Setid Al-Musifun. Mau bertanya, mengapa di setiap penulisan harus memperhatikan gaya bahasa di IDN Times? Dan apakah penulis harus fokus pada 1 atau 2 bidang kepenulisan saja? Terima kasih. Terakhir, saya Maya Siti Sa'dah, selain menjadi prestasi ketika karya tulis kita dipublish di salah satu jurnal, keuntungan lainnya untuk penulis khususnya apa ya, Mas? Gitu. Oke, Mbak Zia, terima kasih. Saya jawab yang paling akhir dulu ya. Keuntungan menulis itu ya, ini pragmatis sekali ya, memang dosen ya terutama ya. Itu pragmatis sekali karena menjadi syarat kepangkatan ya. Jadi syarat kepangkatan sehingga yang nggak bisa nulis juga tiba-tiba jadi penulis dan tulisannya banyak sekali di Google Scholar-nya. Padahal yang nggak pernah nulis sama sekali itu bisa, karena sekarang akhirnya muncul predator karena tadi sebagai syarat sehingga
dosen-dosen muda kayak Mbak Zia ini disuruh nulis untuk dosen seniornya. Akhirnya kayak gitu. Karena itu sebagai syarat. Coba kalau tidak sebagai syarat, mungkin penulis itu ya yang menulis jurnal itu penulis-penulis murni ya. Jadi menulis bukan karena untuk kepangkatan atau untuk Scopus misalnya, tapi benar-benar pertama sebagai passion dan yang kedua adalah sebagai untuk menunjukkan kepakaran seseorang. Saya dulu ngikuti misalnya kayak Mas Hilman ya, Prof. Hilman Latif ya, Mbak Zia ya, di UMI yang sekarang belajar itu, dia sudah nulis jauh sebelum ada era Scopus atau era Google Scholar. Ya, jadi betul. ketika ada era itu di tahun 2017 ya tinggal menumpahkan semua tulisannya di Google Scholar dan semua citasinya masuk semua, sehingga cepat karena sejak mahasiswa sudah menulis. Nah, kalau sekarang ya memang itu untuk kepangkatan, kemudian dari kampus juga dapat honor ya. Nggak tahu kalau di UIN dapat berapa kalau satu artikel ya. Terus kalau untuk mahasiswa ya bagus sekali menulis itu. Memang dari sisi materi nggak terlalu banyak, tapi itu untuk portofolio. Untuk portofolio misalnya setelah lulus nanti kalian mau bekerja di sekolah tertentu atau menjadi wartawan atau kerja di bank, saya pikir kalau Anda punya keterampilan menulis, maka itu akan menjadi spesifikasi Anda di tempat bekerja Anda ketika membutuhkan artikel promosi atau macam-macam lah. Itu tetap dibutuhkan. Kemudian Bu Rahma ya, apakah harus memperhatikan gaya bahasa di Indonesia Times? Enggak harus, Mbak. IDN Time itu ya, Indonesia Times itu kan nama media yang tidak mainstream menurut saya. Indonesia Times ada Malang Times atau macam-macam, enggak harus kayak gitu. Enggak harus juga bagus seperti apa ya, jurnal ilmiah gitu, enggak. Ya esai populer yang ilmiah tapi populer, yang enak dibaca, yang tidak bahasanya tidak terlalu banyak bahasa ilmiah. Dan apakah penulis harus fokus pada satu atau dua bidang penulisan? Betul. Jangan hari ini menulis pendidikan terus besok menulis politik. Jangan seperti itu kalau di media. Kalau kalian menulisnya beda-beda, pasti nanti nggak akan dimuat lagi. Misalnya sekarang saya menulis di Jawa Pos tentang isu radikalisme, dimuat. Lalu ada isu tertentu tentang COVID, terus saya menulis soal COVID dari sisi pendidikan, yang nggak akan dimuat. Gitu. Terus ganti, misalnya sekarang saya menulis pakai nama dosen UMM, misalnya. Terus besok saya ganti menjadi pengamat politik di lembaga mana, gitu. Itu juga pengaruh, nggak akan dimuat kalau kayak gitu. Kemudian yang terakhir ya dari Mbak Siti Sipa Fauzia, ya menulis itu ditentukan oleh mood, pasti itu. Maka kalau Anda menulis ya, kalau saya ya, kalau mau menulis harus dipersiapkan mood. Bahkan saya termasuk orang yang sangat detail terhadap sebelum menulis. Misalnya kalau menulis di rumah, saya menulis di rumah harus bersih dulu. Harus bersih dulu, nggak bisa kalau ada yang itu kayak penyakit satu sisi, tapi nggak tahu itu penting juga ya, penyakit positif mungkin itu. Misalnya kalau menulis di rumah, maka di rumah harus bersih terlebih dahulu. Misalnya ada kerudung istri saya yang nyantol di pintu saja, itu mengganggu mood, itu mempengaruhi. Atau di meja belajar ada makanan yang tidak sesuai dengan yang banyak semutnya misalnya, maka semua harus bersih dulu, harus rapi dulu. Buku yang tidak rapi saya rapikan dulu. Seperti itu. Jadi mood-nya bisa berbeda. Dan beda penulis beda mood ya. Saya pernah baca tulisannya, menulis ya dia bisa untuk mendapatkan mood yang terbaik dia, maka dia menulis di villa sampai 1 bulan gitu, menyewa villa 1 bulan dan menyelesaikan novelnya di sana. Ada teman saya juga yang sekarang di Jerman,
Kalau dia mau menulis jurnal itu dia nggak bisa menulis di rumah atau di kampus. Dia menyewa bermalam di hotel selama 1 minggu begitu untuk menyelesaikan satu artikel jurnal. Jadi setiap penulis memang memiliki mood masing-masing. Saya masih beruntung masih bisa bekerja di rumah, masih membiasakan, makanya itu soal membiasakan menulis di HP, kemudian di warung kopi, di kafe. Jadi dimanapun saya membangun mood yang baik supaya dimanapun tempatnya kita bisa tetap produktif. Itu penting. Nah, itu saja dari saya, Azia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Nafi atas pencerahannya malam hari ini terkait dengan tulis-menulis apa yang sudah menjadi kegalauan teman-teman semuanya. Sepertinya juga waktu kita sudah lebih ya, sudah cukup malam juga. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Nafi, khususnya teman-teman, Bapak, Ibu dari Surabaya, Lampung, dari seluruh Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita ketemu lagi hari Jumat ya di jam yang sama dengan narasumber Dr. Suyatno, MPD, Kaprodi MP di UAD S2. Nah, beliau berbicara tentang pengalaman menulis Scopus sudah sangat banyak sekali ya. Mungkin besok lebih fokus ke akademisinya. Akan tetapi ya, beliau kepenulisannya lebih fokus ke situ. Kalau populer kayaknya kurang ini, tahu tapi kurang mendalam. Kemungkinan seperti itu. Kalau Mas Nafi dua-duanya tahu karena sudah punya pengalaman semua. Begitu. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk penutup, menggarisbawahi aja dari apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita bahas pada malam hari ini. Lakukan apa yang bisa dilakukan sekarang, jangan menunda nanti, karena terutama untuk menulis. Dan kalau punya keinginan untuk menulis, tulis saja. Masalah salah benar urusan nanti. Karena kalau mau mengedit, kita tidak tahu kesalahan tulisan kita kalau kita tidak menulis terlebih dahulu. Intinya itu. Mau mengedit atau mau memperbaiki apanya kalau memang belum mulai ditulis. Oleh karena itu, mulailah menulis walaupun dengan sedikit demi sedikit dan kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, mulailah untuk menulis. Itu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Nafi, teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di Jumat besok ya, Jumat besok dengan narasumber yang berbeda dan pengalaman beliau yang juga berbeda. Dari saya cukup sekian. Bila ada kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zia, sama-sama Mas Nafi, Mbak Titi, dan semuanya. Saya izin ya. Ya, siap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bila gimana kabarnya? Nanti Jumat aja. Oke, siap. Nanti Jumat lebih ke ini ya, artikel-artikel jurnal. Kalau mau sharing tentang itu baik banget. Iya. Siap. Terima kasih ya Pak Zia. Sama-sama. Terima kasih Bu Sri Astuti yang dari tadi aktif mengikuti kami. Teman-teman, dosen-dosen dan para pimpinan dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Muslimun, saya ucapkan terima kasih juga. Mas Agus dari Lampung. Dan teman-teman Surabaya juga. Iya.